kegiatan sinkronisasi RT RW Provinsi Papua oleh Bapeda Provinsi Papua di Hotel Horizon Ultima Entrop. Masih tahap persiapan. Para peserta sudah hadir sambil menunggu staf ahli gubernur untuk membuka kegiatan dimaksud. Thank you. Terima kasih Bu Ivi. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin kami mohon berdiri. Terima kasih, hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan acara sinkronisasi RT/RW Provinsi Papua dan RT/RW 9 Kabupaten Kota. Untuk itu kami minta waktu dan kesediaannya untuk Pak Mirwan Kenny. SSTP MSI sebagai staf ahli Gubernur Provinsi Papua bidang pemerintahan, hukum dan politik Provinsi Papua dan didampingi oleh Kepala Bapeda Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Bapeda Provinsi Papua, Bapak Edison Howai, dan kami mengundang juga perwakilan dari Papua Spatial Planning PSP untuk dapat menempati tempat di depan. Ibu emailnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Triwarno Purnomo, Pak Edison Huai dan Ibu Imelda, dan pimpinan OPD dari Provinsi Papua atau yang mewakili, dan juga peserta dan tamu undangan yang hadir di acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya karena atas perkenaannya kita dapat hadir di hari ini dengan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan sinkronisasi RT/RW Provinsi Papua dan dengan 9 RT/RW di 9 kabupaten kota. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta kegiatan di hari ini yang telah memenuhi undangan dari pemerintah Provinsi Papua. Untuk itu izinkan saya Alen sebagai Master of Ceremony di hari ini. Untuk itu saya akan membacakan susunan acara kita di hari ini. Kita telah melewati pembukaan, kemudian kita akan masuk dalam doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada laporan penyelenggaraan acara sinkronisasi RT/RW Provinsi Papua dengan RT/RW 9 Kabupaten Kota di Provinsi Papua. Kemudian ada pemaparan substansi RT/RW Provinsi Papua dan usulan perubahan kawasan hutan. Kemudian kita akan masuk di sinkronisasi muatan substansi RT/RW Provinsi Papua dan muatan substansi 9 Kabupaten RT/RW 9 Kabupaten Kota. Lalu kita akan melakukan penandatanganan berita acara, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan telah kita lewati. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita di hari ini dengan segala puji syukur kehadiran Tuhan. Dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan dipimpin oleh Ibu Vivi Sonda. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mengawali kegiatan kita di hari ini, kita akan mulai dengan doa, dan saya akan memimpin kita menurut keyakinan kami Kristen Protestan. Bapak Ibu yang beragama lain dapat menyesuaikan. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang maha baik, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada berkumpul di tempat ini, di Hotel Horizon Ultima Entrop dalam keadaan sehat dan baik. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, di hari ini kami hendak melaksanakan rapat sinkronisasi muatan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua tahun 2022 sampai dengan 2042 dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota se-Provinsi Papua. Kiranya Bapa menyertai seluruh rangkaian kegiatan kami di hari ini, dari awal di pagi ini sampai berakhirnya nanti pada sore hari. Bapa memberkati staf ahli Gubernur Papua, Bapak Triwarno Purnomo, yang akan membuka kegiatan ini secara resmi. Senantiasa Bapa mengaruniakan hikmat kepada Bapa dalam mengemban tugas yang mulia sebagai wakil Allah di tengah dunia ini, untuk terus menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan takut akan Engkau ya Allah.
Engkau memberkati seluruh tenaga ahli penyusun rencana tata ruang wilayah provinsi serta KLHS, seluruh pimpinan instansi provinsi dan kabupaten kota atau yang mewakili, akademisi, asosiasi profesi, bahkan seluruh fasilitator yang akan membantu jalannya diskusi di hari ini. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya kami semua diberikan hati yang bijaksana agar proses sinkronisasi di hari ini dapat berjalan dengan baik dan selesai dengan baik, dengan hasil yang sesuai dengan yang kami harapkan, agar pembahasan LINSEK nantinya yang telah dijadwalkan oleh Kementerian ATR dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dan nantinya akan diikuti pula oleh LINSEK Kabupaten Kota 9 kabupaten yang ada di Provinsi Papua ini, yang akan berimplikasi pada percepatan proses penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Allah Bapa kami yang maha baik, kiranya berkat dan rahmat-Mu terus kau limpahkan bagi bangsa ini, bangsa Indonesia, terlebih khusus tanah ini, tanah Papua, dan terlebih lagi Provinsi Papua, sehingga seluruh pembangunan di provinsi ini akan dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dan dari dalamnya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di tanah ini. Akhirnya ya Bapa di sorga, seluruh rangkaian kegiatan sinkronisasi di hari ini, dari pagi ini sampai dengan sore hari, biarlah boleh berjalan hanya seturut dengan kehendak dan pimpinan-Mu semata. Ampunkan salah dan dosa kami ya Bapa di sorga, kalau dalam pelaksanaan kegiatan di hari ini ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, untuk tidak menjadi penghalang berkat kasih dan penyertaan-Mu nyata bagi kami semua di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kepada-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Laporan Ketua Panitia pada acara pembukaan sinkronisasi materi substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kota di 9 Kabupaten. Jayapura 7 November 2022. Yang kami hormati Bapak Gubernur Papua, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum dan politik. Yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota se-Provinsi Papua atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala UPT Kementerian Lembaga Negara di Provinsi Papua atau yang mewakili. Yang kami hormati Lembaga Profesi, Ketua IAP dan Ketua ASPI Provinsi Papua atau yang mewakili. Yang kami hormati akademisi atau perguruan tinggi. Yang kami hormati tenaga ahli tim penyusun revisi RT/RW Provinsi Papua. Yang kami hormati mitra pembangunan pendukung revisi RT/RW Provinsi Papua, para pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, organisasi perempuan pemuda, wartawan serta hadirin yang kami dan undangan yang berbahagia. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas limpahan dan rahmat karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir mengikuti pembahasan penyepakatan substansi muatan rancangan peraturan daerah tentang RT/RW Provinsi Papua, penyepakatan usulan perubahan kawasan hutan Provinsi Papua melalui revisi RT/RW dan sinkronisasi muatan substansi antara RT/RW Provinsi Papua dengan RT/RW Kabupaten di 9 Kabupaten.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana amanat daripada PP 21 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, penyusunan revisi RT RW provinsi paling lambat harus diselesaikan 18 bulan semenjak ditetapkannya PP 21 ini. Sedangkan RT RW kabupaten paling lambat 18 bulan ditetapkan sejak RT RW provinsi ditetapkan. Namun dengan penetapan 3 DOB di Provinsi Papua, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 turut berpengaruh dalam dan merubah wilayah perencanaan yang semula 29 kabupaten kota menjadi 9 kabupaten. Sehingga hal ini merubah target penetapan Perda RT RW Provinsi Papua yang awalnya ditargetkan bulan September menjadi bulan Desember di 2022. Ini yang menyebabkan perubahan-perubahan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya perkenalkan kami melaporkan tentang pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, nama kegiatan pembahasan sinkronisasi materi substansi rancangan peraturan daerah Provinsi Papua tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua tahun 2022 dengan 9 kabupaten. Tujuan pertama, menyepakati muatan substansi rancangan peraturan daerah Provinsi Papua tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua tahun 2022 tahun 2042. Kedua, melakukan dan menyepakati sinkronisasi materi substansi rancangan peraturan daerah Provinsi Papua tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota di 9 kabupaten. Ketiga, menyepakati usulan perubahan kawasan hutan Provinsi Papua melalui revisi RT RW Provinsi Papua yang mana berdasarkan keputusan Menteri KLHK SK 6632 Men-LH PKTR KUH PLA-2/10/2022 luas APL Provinsi Papua hanya berkisar sekitar 620.000 hektar. Untuk itu akan kita lakukan pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan dan investasi di Provinsi Papua kurang lebih 800.000 hektar. Ini kita sudah sampaikan ke teman-teman PPKH untuk melakukan kajian teknis terkait dengan usulan perubahan. Waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 bertempat di Hotel Horizon Ultima Jayapura selama 1 hari. Bentuk kegiatan sinkronisasi materi substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana RT RW Provinsi Papua tahun 2022-2042 dengan kabupaten kota dilaksanakan secara daring dan luring yang meliputi sambutan dan arahan Gubernur Papua, pemaparan penyampaian nota substansi RT RW Provinsi Papua, pembahasan sinkronisasi materi substansi rancangan peraturan daerah Provinsi Papua dengan RT RW Kabupaten Kota serta penandatanganan berita acara. Ini mungkin perlu kami sampaikan Pak staf ahli bahwa ini adalah merupakan persyaratan untuk kita maju di Dinsek karena kita ditarget Provinsi Papua untuk dilakukan Dinsek paling lambat bulan ini Pak. Jadi memang ini kerja keras kita untuk kita sama-sama untuk bisa menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan di dalam PP 21. Peserta kegiatan ini adalah SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, badan, kantor dan OPD Kementerian Lembaga di Provinsi Papua, Bapeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, mitra pembangunan, perguruan tinggi atau akademisi, asosiasi profesi, serta mitra pendukung lainnya. Jumlah peserta yang diharapkan hadir adalah sekitar 70 peserta. Pemilihan kegiatan berasal dari pemerintah Provinsi Papua melalui DPA Bapeda Provinsi Papua tahun anggaran 2022 dan dukungan mitra pembangunan di Provinsi Papua. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan sinkronisasi materi substansi rancangan peraturan daerah Provinsi Papua tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua tahun 2022-2042 dengan kabupaten kota se-Provinsi Papua. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Papua
Papua dalam hal ini diwakili oleh staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum dan politik untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Ketua Panitia tertanda Edison Hawaii SHMH. Selesai. Kepala Bapeda Provinsi Papua atau yang saat ini diwakili oleh Bapak Edison Hawaii. Yang saya hormati di Belda, maaf saya tidak bisa menyebutkan secara lengkap. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Otto Gessler beserta timnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua yang mewakili. Yang saya hormati teman-teman dari Badan PT Instansi Vertikal Lembaga Kementerian di Provinsi Papua. Yang saya hormati akademisi dari Institut Teknologi Malang beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta sinkronisasi materi substansi rancangan tata ruang di lingkungan Provinsi Papua dan Kabupaten Kota. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk kembali memanjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan kemurahannya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan serta keselamatan sehingga kita boleh hadir pada hari ini pada kegiatan pembukaan sinkronisasi materi substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua dan Kabupaten Kota. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati mewakili Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB SPMH, perkenankan atas nama pemerintah Provinsi Papua menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini dengan harapan bahwa kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses, serta menghasilkan dokumen sinkronisasi yang benar-benar diharapkan dengan data dan informasi yang valid, yang terkonfirmasi, sehingga nantinya dokumen ini benar bisa menjadi persyaratan dan dokumen yang baik sesuai yang sudah dibacakan oleh panitia penyelenggara. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, tata ruang sebagai perwujudan struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional, dan lokal, dan erat kaitannya langsung dengan rencana pembangunan daerah, serta berfungsi dalam melihat struktur ruang pada masing-masing wilayah. Rencana tata ruang ini juga berperan secara nasional sebagai perangkat operasional rencana tata ruang nasional dan menjadi instrumen di dalam koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di daerah. Dan rencana tata ruang ini tidak menjadi dasar bagi pemberian izin pemanfaatan ruang. Selanjutnya, bahwa tata ruang ini juga berfungsi sebagai pedoman. Selain dalam perencanaan pembangunan, juga berfungsi sebagai perwujudan keterkaitan, keterpaduan, dan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, penentuan lokasi dan fungsi ruang, terutama yang berkaitan dengan kegiatan investasi. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara menyangkut sinkronisasi materi substansi, terutama dalam pemanfaatan ruang, memang sangat bermanfaat dalam hal meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi. Saya bercontoh, pada saat RT/RW ini masih kita susun secara keseluruhan kabupaten kota di dalam wilayah provinsi
29 kabupaten kota. Pada saat kita finalisasi rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau kecil, di situ ada ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang oleh Satuan Kerja Khusus SOK Migas dan PT Freeport. Namun dengan FGD secara intensif, akhirnya kita beralih ke kesepakatan itu. Dan sinkronisasi ini adalah untuk mendorong tercapainya kesamaan cara pandang dalam penyediaan infrastruktur pengembangan wilayah pada kawasan yang menjadi prioritas dalam rencana tata ruang. Selain juga untuk memberikan fokus pada sasaran pengembangan wilayah di kawasan yang akan segera dibangun. Mensinergikan program pembangunan antara kementerian lembaga dengan pemerintah daerah, serta juga mengefektifkan sistem penganggaran pembangunan dan menjaga mengawal agar benar-benar materi substansi ini masuk di dalam rencana kerja pemerintah. Lalu bagaimana dengan DOP, pemekaran provinsi? Tadinya saya berpikir bahwa saat ini kita masih sinkronisasi materi keseluruhan 29 kabupaten kota. Tapi ternyata dalam laporan panitia bahwa sudah kita pisah menjadi 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Tidak apa-apa. Memang Provinsi Papua provinsi itu, jadi apapun yang kita sudah lakukan akan bermanfaat bagi provinsi baru maupun kabupaten-kabupaten dalam cakupan wilayah provinsi baru. Di dalam PP 106 terkait kewenangan dan kelembagaan dalam rangka Otsus, itu posisi tata ruangnya di mana? Ya, di situ dijelaskan bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, cagar alam, dengan tetap memperhatikan hak dasar orang asli Papua serta bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau di dalam undang-undang BOB yang tadi disampaikan panitia juga, paket undang-undang 14, 15, 16 itu, di situ disebutkan bahwa provinsi pemekaran nantinya ada 3 itu. Provinsi pemekaran itu wajib menetapkan RT/RW-nya sesuai dengan RT/RW nasional dan dengan memperhatikan RT/RW provinsi sekitarnya. Dan bagi kabupaten kota sesuai dengan RT/RW dan wajib mengacu pada RT/RW provinsi. Nah, batasan kewenangan kita di mana? Nanti Bapak Ibu silakan lihat di matriks lampiran PP 106 di dalam bidang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, urusan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Di situ akan terlihat bahwa dalam sub urusan tata ruang kita punya batas kewenangan yang mana provinsi dan kabupaten kota. Untuk provinsi mulai dari penyelenggaraan tata ruang yang berpedoman pada kearifan lokal sampai dengan penyelesaian sengketa tata ruang, pelaksanaan audit tata ruang, pemberian sanksi administratif, dan juga pelaksanaan pengawasan tata ruang. Dan ini menjadi pertanyaan pada saat kita melakukan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah beberapa waktu lalu. Ini menjadi pertanyaan dan juga sudah dijawab dengan baik dan sangat jelas oleh Bapak Edison Wai saat itu. Sehingga pentingnya sinkronisasi pada hari ini bahwa
data dan informasi harus valid, terkonfirmasi dan baik, sehingga kita benar-benar mendapatkan dokumen yang bermanfaat. Apa yang sudah kita buat, yang sudah kita kerjakan terkait 29 kabupaten kota, semoga nantinya bermanfaat buat provinsi baru, Provinsi Pemekaran, dan kabupaten-kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Pemekaran. Akhirnya sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama pemerintah Provinsi Papua, saya akan menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara, kepada seluruh narasumber, dan kepada seluruh peserta, agar kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, agar semua yang kita rencanakan dapat tercapai. Dalam rangka bersama-sama kita melaksanakan, menjalankan misi dalam rangka peningkatan perekonomian daerah sesuai potensi lokal dan pengembangan wilayah berbasis kawasan, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal, terbelakang dan terdepan, menuju tercapainya visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadhu Sadhu Sadhu. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, mewakili Bapak Gubernur Papua pada hari ini Senin 7 November 2022, kegiatan sinkronisasi materi substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua dan kabupaten kota secara resmi saya nyatakan dibuka.